Kita tadi, menurut Mas Patra selaku kuasa hukum dari dua terpidana yang sudah divonis 8 tahun penjara, mengatakan klien Anda merasa divonis dengan kemungkinan, begitu ya, bukan dengan fakta. Sekarang saya mau sampaikan ini keterangan transkrip dari Profesor Kevin J. Baird. Oke. Beliau adalah ahli mikrobiologi. Oke. Di persidangan di bawah sumpah 19 November 2014. Tapi pernahkah dia memeriksa korban? 2014 ya. Ya. Ini korban nggak pernah diperiksa. Keterangan ahli itu ya. harusnya memeriksa ahli menyatakan korban. herpes tidak dapat menyebabkan proctitis dengan menghasilkan itu anak. dia ahli mana? Karena dari ahli menyatakan bahwa flagil Indonesia. dokter nanti. Oh iya, tapi karena ini keterangan ahli. Karena saya juga punya. Ya, ini keterangan ahli yang saya bacakan. Tapi bukan ahli dari mana? Bukan dokter. Ibu ini bukan dokter. Keterangan ahli dari mana? Kita lihat keterangan ahli harusnya dari Ikatan Dokter Indonesia pun juga. Ahli mengatakan siapa Ikatan Dokter Indonesia nggak pernah datang di persidangan. Baik, saya mau terima dulu sebentar. Ini saya tersambung juga dengan. Nggak boleh bisa. Oke, Mas Patra. Memang. Jadi saya ulangi. Sebentar Mas Patra, ditahan dulu. Saya sudah terhubung dengan pengacara dari keluarga korban, Pak Oce Kalegi. Selamat malam, Pak Oce. Selamat malam ya. Pak Oce, hasil atau vonis sudah jatuh. Bagaimana pihak keluarga menerima vonis yang dilakukan oleh majelis hakim ini? Begini, waktu ada polis lain, kenapa sih JIS dia ganti itu mengenai toilet? Dia nggak kasih masuk wartawan polis lain, itu kan sudah kriminal. Kemudian tentu kan itu nggak setuju, dia mau yang lebih berat kan. Tetapi begini, kita sebagai profesional, kenapa kita mesti diskusi mengenai katakanlah putusan? Putusan sudah dilakukan, kalau nggak senang banding aja kan. Nggak usah lagi mengenai materi. Tapi kalau dia minta itu merubah toilet dan kamar-kamar itu sudah pidana loh. Merubah kondisi TKP begitu ya, Pak Oce? Ya kalau nggak setuju banding aja kan, pengacaranya ngapain lagi dia punya waktu berdebat waktu di dalam sidang, bukan waktu di televisi. Pak Oce, saya ingin tanya, tadi saya sudah berbincang dulu dengan Mas Patra mengatakan bahwa dalam kondisi hasil visum dia merasa bahwa kliennya ini divonis hanya atas dasar kemungkinan karena tidak ada bukti luka di lubang pelepas tadi yang dikatakan oleh silakan dia banding kalau begitu, bukan di luar ya, itu kan sedang lewat, ini kan tertutup juga dia punya sidang. Saya juga pengacara, kalau saya diputus kita apapun putusannya, kalau saya nggak senang saya banding aja. Saya berkor-koran tidak akan merubah putusan kok. Jadi satu-satunya jangan banding. Saya kira rekan saya itu ahli sekali dalam berperkara. Ya. Jadi kalau dari pihak keluarga sendiri sudah merasa adil vonis dari majelis hakim begitu? Rendah sekali, tapi itu juga penghargaan. Jadi kan saya juga nggak bisa komentar. Kalau tadi bagaimana saya bisa komentarin putusan pengadilan? Ya. Jadi saya sudah sampaikan terkait putusan ini di persidangan pun kami sudah bilang bahwa kami akan mengajukan banding. Yang saya sampaikan tadi ya, bahwa bukan putusannya, tapi ini loh ya, ada keterangan-keterangan di persidangan selama prosesnya ini ada begini, supaya juga ya, karena kan masyarakat juga tidak dengar ini, ada juga yang tidak dengar ya. Nah ini makanya saya sampaikan ada beberapa, kalau banding tidak usah diajari, begitu diputus langsung terdakwanya pada saat itu sudah bilang kami menolak putusan. Ya, kami langsung ajukan banding. Bahkan dalam banding dengan permohonan, ini permohonan ya, supaya diadili ulang begitu. Nah, bahwa ada putusan seperti itu kita sudah dengarkan tadi siang. Karenanya kalau ditanyakan proses persidangan ya, nah tentu kami ajukan. Ini loh proses persidangan. Bilang apa Pak Oce, maaf? Kenapa mesti dirubah itu toilet padahal ada polis lain? Apanya itu? Kenapa dirubah? Tidak, ini seperti satu ada di sini. Wartawan nggak boleh. Jadi pertama dibilang beberapa hal yang harus saya sampaikan. Ini juga untuk semua rakyat Indonesia dan internasional pastinya menunggu hal ini. Di sini kami tidak ada kepentingan apapun di dalam JIS, ya kan? Kami hanya ingin pelaku kekerasan itu sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Seperti tadi Mas Patra sudah menunjukkan foto-foto itu. Di sini masyarakat harus clear bahwa terjadi kekerasan seksual dengan adanya kekerasan yang mungkin dilakukan. Ini mungkin ya dilakukan oleh oknum polisi, itu sesuatu yang sangat berbeda dan itu ada garisnya. Itu
Itu harus digarisbawahi. Jadi untuk yang namanya kekerasan seksual, 5 majelis hakim sudah mengatakan sesuai dengan faktanya. Fakta dari SOS itu adalah rumah sakit yang dirujuk oleh JIS. Oke, jelas dong. Anak kecil, bayi pun juga tahu. Dan SOS faktanya tidak bagian dalam. Sementara MAK Ananda kita ini dia terkena herpes. Dan apakah kalian pernah tahu bagaimana traumanya seorang MAK ataupun korban 2 lainnya yang saat ini mereka berada di luar negeri, sakingnya mereka benar-benar melihat trauma dari anak tersebut. Begitu. Saya pun juga sangat terpukul melihat petugas kebersihan ternyata melakukan itu. Ada apa? Yang dikatakan bahwa tidak diketahui dan sebagainya macam. Saya malah menarik sebuah kesimpulan, jangan-jangan sudah terstruktur dan sistematis gitu. Tapi oke, itu lupakan, kita tidak untuk hal itu. Begitu. Si anak menderita herpes. Yang kedua, mohon maaf, izinkan saya bicara. Bukan, ibu dari mana? Ibu bilang anak itu menderita herpes dari mana? Saya tidak perlu menjawab. Yang kedua, fakta yang majelis ungkapkan. Fakta majelis yang sudah ungkapkan adalah satu, bahwa ada surat resmi, surat yang dilakukan oleh terdakwa Syahrial. Dia sudah mengatakan jelas-jelas melakukan kekerasan seksual. Itu menurut majelis hakim fakta hukum yang ada, ya kan? Yang kedua, keterangan dari LPSK bahwa Syahrial mengakui itu di hadapan mereka, ya kan? Terus yang ketiga adalah fakta dari RSCM dikatakan di sini. Saya jelas, memang saya bukan dokter, tapi kami ini sudah ratusan bahkan luar biasa kita yang namanya mendampingi. Makanya saya katakan di sini KPI sangat mendampingi konsentrasi kepada fokus kekerasan seksual. Baik, tapi tadi soal sumber soal penyakit yang akhirnya diidap oleh korban tidak bisa diungkap gitu ya? Kenapa? Tadi penyakit dari MAK kalau tidak salah, herpes kalau tidak salah. Iya, memang dia terkena herpes. Dari mana saya tanya? Dari rumah sakit. Yang mana? Iya. Nanti di dalam persidangan tidak ada satupun hasil medis yang menyatakan konklusinya anak ini mengidap herpes. Karena RSCM kalau ibu tidak, ini punya bukti, karena RSCM tidak pernah di persidangan. Ya, Mbak Bilkis, karena masyarakat harus tahu, karena RSCM tidak melakukan visum bagian dalam. That's all. Jadi hanya visum bagian luar. Otomatis kalau visum bagian luar, karena pada saat MAK mau di visum bagian dalam, MAK masih trauma, dan pada saat celananya pun saja mau dia tarik ke bawah, dia pun mengalami trauma seperti itu. Dan secara psikolog dari P2 TP2A, psikolog Kaseto, dan seperti begini, setiap anak ini secara psikologi, setiap anak yang terjadi kekerasan seksual dia akan berubah seperti itu. Menjawab pertanyaan. Ya kan? Tapi di sini di pasal 81, 82 itu jelas, apabila terjadi kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual, itu akan ada perubahan? Bukan, itu akan bisa dituntut 5 tahun penjara, maksimal 15 tahun penjara. Ya kan, itu kalau pasal 3 Undang-Undang 35. Kalau Undang-Undang 23 nomor tahun 2002 itu 3 tahun. Jadi baik psikis itu juga harus kita underline. Ditahan dulu, mudah-mudahan Pak Oce juga masih bersama kita untuk melanjutkan lagi, dan Mas Patra nanti, tapi kita juga akan mendengarkan bagaimana pengakuan dari terpidana pelaku sodomi di JIS ini yang kemudian memberikan informasi bahwa mendapat penyiksaan. Itu sesaat lagi, tetap bersama kami. Win, Pak. Bread.